Gagal ginjal akut anak kembali terjadi. Ada 2 kasus di Jakarta, satu sudah terkonfirmasi sebagai kasus gagal ginjal akut anak dan satu lagi masih suspek. Hari ini ada di Solo, ya, di Solo Jawa Tengah ada kasus gagal ginjal. Belum masuk kategori akut karena masih dalam proses pantauan. Tapi apapun itu, ini mengingatkan kita pada problem atau masalah pada Oktober hingga November 2022 lalu yang kita mungkin mengira sudah selesai, sudah bisa, kemudian tidak akan lagi terjadi kasus serupa, tapi kembali terjadi. Jadi kita mau malam ini mau ngobrol dengan sejumlah narasumber soal sebenarnya ini penyebabnya apa. Daya manusia Indonesia di masa depan, mulai dari anak-anak kita saat ini. Anda menyaksikan obrolan malam, saya Christian Rich bersama Anda. Gagal ginjal akut kembali membuat takut. Setelah sempat tidak ada kasus baru sejak Desember silam, kini publik kembali dikejutkan dengan temuan gagal ginjal di Jakarta. Satu kasus terkonfirmasi dengan korban meninggal dunia berusia 13 bulan dan satu suspek masih dalam perawatan. Dengan tambahan tersebut, total gagal ginjal akut pada anak telah mencapai 326 kasus. Meski belum mendapat laporan dari daerah lain, Ikatan Dokter Anak Indonesia memutuskan untuk menghentikan sementara penggunaan Fraksion. Sebelumnya, Fraksion masuk dalam daftar obat aman dalam rilis BPOM Desember silam. Yang dulu itu kan laporannya dari berbagai daerah, dan sekarang yang konfirmasi ini satu di Jakarta. Ya. Meskipun demikian, kami tetap melakukan tindakan preventif, ya, supaya tidak jatuh korban berikutnya. Secara internal kami menginstruksikan pada seluruh anggota IDAI untuk sementara menghentikan dulu, ya, penggunaan obat sirup dengan merek Fraksion ini sampai nanti ada hasil resmi dari yang berwenang. Nah, kemudian ditanyakan kalau begitu apakah ini merupakan obat palsu? Nah, ini yang perlu investigasi lebih lanjut tentunya. Ya, kita tidak bisa menyimpulkan apa-apa, tetapi sampel dari sisa yang digunakan oleh pasien juga sudah diuji di laboratorium P3OMN Badan POM dan hasilnya memenuhi syarat. Sungguh ironis di saat kepolisian masih berkutat melengkapi berkas 4 tersangka perorangan dan 5 korporasi, kasus baru justru muncul. Yang pahit juga harus diterima keluarga korban gagal ginjal akut lantaran tuntutan mereka melalui sidang class action ditunda. Sehingga harus ada jilid 2, jilid 3, jilid 4. Apakah memang pengujian obat itu harus terhadap anak-anak kami? Lagi-lagi terjadi, ini yang menjadi concern kita bersama. Kenapa harus kembali terjadi? Karena tidak ditemukan persoalan angka, tetapi ini adalah soal, saya katakan dari awal, ini adalah soal masa depan bangsa. Anak-anak kita tentu harus dijaga kualitas, salah satunya adalah kualitas kesehatan. Saya akan ngobrol dengan sejumlah narasumber. Saya perkenalkan yang bergabung di studio BTV terlebih dahulu. Saya perkenalkan ada Mas Awan Priyadi, tim advokasi keluarga korban gagal ginjal anak. Selamat malam, Mas Awan. Selamat malam, Mbak. Ya, terima kasih sudah hadir di studio BTV. Ada 3 narasumber yang bergabung secara virtual. Saya sapa selamat malam Pak Syahril, Muhammad Syahril, juru bicara Kementerian Kesehatan. Selamat malam Pak Syahril.
Ya, selamat malam, salam sehat semuanya. Ya, salam sehat semuanya. Ada Ibu Kurniasi Mufidayati, Wakil Ketua Komisi 9 fraksi DPR RI fraksi PKS. Selamat malam Bu Kurniasi. Selamat malam, Assalamualaikum, salam sehat buat semuanya. Waalaikumsalam, salam sehat juga Bu. Kemudian ada farmakolog dari Universitas Gajah Mada, Ibu Zulis Ikawati. Selamat malam Bu Zulis. Selamat malam Mbak Christian, selamat malam semuanya pemirsa. Ya, selamat malam. Sehat. Di DPR ada rapat dengar pendapat, juga bertemu dengan termasuk mungkin Mas Awan dengan para keluarga korban gagal ginjal anak. Kan harapannya adalah tidak hanya memberikan menyelesaikan kasus yang terjadi pada November hingga Desember lalu, tapi harapannya kan juga tidak terulang lagi Bu. Tapi kali ini buktinya terulang lagi Bu. Untuk dan lebih miris lagi untuk atau karena atau diduga karena obat yang justru masuk kategori obat yang dinyatakan aman oleh Badan POM. Bu Kurniasi. Ya, terima kasih Mbak Rita, Mbak Christian ya. Jadi kita memang di Komisi 9 pada bulan November itu sudah membahas langsung pada saat pertama kali muncul kasus gagal ginjal akut pada anak ya. Semua stakeholder kita undang, Kemenkes, BPOM, ya, IDAI dan beberapa stakeholder yang lainnya kita undang. Dan di situ kita meminta ada pertanggungjawaban dan negara hadir, pemerintah hadir untuk memberikan tanggung jawabnya terhadap adanya kasus gagal ginjal. Tapi sehingga menjadi perhatian yang sangat luar biasa, mendapatkan prioritas perhatian untuk mengatasi kasus gagal ginjal pada anak. Nah, pada rapat bulan November saat itu, kita ada beberapa poin yang sudah kita hasilkan, yaitu untuk Kemenkes dan BPOM kan memang beda fungsinya, jadi masing-masing ada tugas dan fungsinya. Untuk Kemenkes, kita berharap meminta dan mendesak kepada Kemenkes untuk memberikan santunan kepada keluarga korban sesuai dengan peraturannya tentu saja, dan menjamin pengobatan kepada anak-anak kasus gagal ginjal akut sampai sembuh, serta mendesak penegakan hukum kepada industri yang terbukti melanggar standar, bahkan melibatkan semua stakeholder untuk menyusun regulasi supaya tidak terulang lagi. Regulasi, sistem, protokol mitigasi, mencegah dan juga penanganan terjadi supaya tidak terulang lagi. Nah, BPOM juga kita sama, ada kesimpulan untuk BPOM pada saat itu kita mendesak pengawasan terhadap bahan baku ini ditingkatkan secara intensif dan juga membangun pengawasan yang lebih ketat lagi, dan juga mampu bertindak secara tegas terhadap industri farmasi yang tingkat maturitasnya rendah dan sedang. Kita minta data pada saat itu, seperti itu. Nah, ternyata beberapa catatan lapsing ini masih belum direalisasikan, sampai kemudian kita juga menerima yang coklat, ini kursi yang coklat. Apa sih kursi yang dan coklat? sangat berduka yang sedalam-dalamnya dan mengucapkan duka cita kepada keluarga korban yang bertambah lagi beberapa waktu yang lalu, dan ini di DKI Jakarta. Tentu saja juga sangat miris sekali ya Mbak Christian ya, karena kita sudah membahas berkali-kali di Komisi 9 gitu. Jadi ada tugas memang masing-masing antara Kemenkes sendiri, BPOM sendiri. Nah, dengan Kemenkes kita sudah membahas setelah rombongan ya, khususnya keluarga korban yang hadir, kami pada saat itu menangis bersama. Karena nggak sanggup mendengarkan cerita bukan seorang anak, tapi banyak 300 anak bangsa harus mengalami situasi yang tidak dikehendaki, dan itu semua obat yang dibeli itu resep dokter. Ya, ini yang kita sayangkan, dan kita sudah komunikasikan dengan Pak Menteri Kesehatan pada rapat sampai jam 2 dini hari ya Pak Safrizal ya, kita rapat sampai dini hari untuk membahas banyak hal, dan Pak Menkes juga berjanji untuk bisa menindaklanjuti dan melaksanakan semua kesimpulan rapat yang sudah dibuat bulan November. Nah, besok pekan depan kita akan mengundang BPOM ya untuk juga membahas terkait dengan kasus ini. Harusnya peningkatan pengawasan BPOM ditingkatkan berkali-kali lipat, dan harusnya berani menghentikan dan bertindak tegas terhadap tadi ya industri farmasi yang memang maturitasnya sudah sedang dan ke bawah gitu. Jadi sudah harus ditindak seperti itu. Bu Kurniasi, karena tidak ada Badan POM, tapi karena berkali-kali bertemu dengan Badan POM dalam banyak kesempatan rapat mengenai bahas soal ini, saya ingin mengkonfirmasi soal ini, karena kami hanya bisa mengutip dari apa yang sudah disampaikan oleh Kepala Badan POM, bahwa
untuk etilen glikol. Dan di etilen glikol, Badan POM tidak punya kewenangan untuk mengawasi bahan baku tersebut karena tidak termasuk dalam bahan baku yang masuk ke dalam kategori larangan dan terbatas, sehingga ia kembali atau Badan POM kembali melemparkan pada lembaga lain. Kami juga publik jadi bingung, ini lembaga yang mana? Kementerian Perdagangan atau Bea dan Cukai, atau siapa yang punya kewenangan untuk membatasi dan melarang ketika memang bahan baku ini punya efek yang kita lihat, punya cemaran yang bisa menghilangkan nyawa anak-anak kita. Ya, tapi pada prinsipnya izin edar kan yang mengeluarkan BPOM, Pak. Izin edar yang mengeluarkan BPOM, dan peran pengawasan ada di BPOM. Jadi apapun alasannya, BPOM punya peran yang sangat penting dalam hal ini, dan BPOM harus bisa bersikap tegas dan hadir di tengah situasi yang sudah sangat darurat seperti ini. Apalagi hari ini kita menemukan ada kasus lagi, satu sudah meninggal dan satunya masih suspek. Ini benar-benar harus menjadi warning yang sangat juga. Jadi tim Satgas ini dari hulu ke hilirnya seperti apa penyelesaian masalah ini. Jadi memang untuk BPOM kita sangat mendesak sekali supaya meningkatkan pengawasan dan memberikan perlindungan, jaminan kepada masyarakat supaya merasa aman ketika anaknya harus mengkonsumsi obat. Saya seorang ibu, seorang nenek gitu ya, itu juga kan deg-degan juga kalau mau beli obat, aman nggak ya kan gitu. Ya, kami juga sudah berusaha untuk mengundang dari Badan POM, tapi belum berkenan untuk bergabung dalam obrolan kita malam ini. Kami juga mencoba untuk mengundang dari Direktorat Tindak Pidana tertentu di Barreskrim Polri untuk menanyai, karena kita tahu ada 4 perorangan dan 5 korporasi yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kita tentu bertanya prosesnya sampai di mana ini untuk bisa menimbulkan efek jerah. Tapi tadi Bu Kurniasi menyebut soal bahwa sudah mendorong Kementerian Kesehatan untuk melakukan penguatan atau bahkan pembentukan regulasi dan juga berbagai protokol untuk bisa mencegah jangan sampai di kemudian hari, konteksnya di bulan November lalu, di kemudian hari terjadi. Tapi hari ini buktinya Pak Syahril terjadi lagi, 1 atau 2 anak itu tidak bisa dilihat dari angka, tapi buktinya terjadi lagi kasus serupa. Pak Syahril, apakah yang disampaikan oleh Komisi 9, pesan-pesan dari Komisi 9 belum dilakukan sama sekali atau bagaimana? Terima kasih Mbak Presiden. Berkoordinasi, saya kira kami sudah sering berkoordinasi kepada DPR ya. Termasuk hari ini kita ada RDPU ya, salah satunya masalah gagal ginjal yang kita bahas. Jadi kita selalu menindaklanjuti, dan mungkin untuk yang lama ya, mungkin saya sampaikan kepada publik bahwasanya semua pembiayaan pemerintah hadir melalui Kementerian Kesehatan, termasuk obat antidotum ya. Nah, untuk kasus yang terakhir ini, yang baru-baru ini, kami juga menyampaikan rasa prihatin ya, turut berduka cita, dan ini menjadi keprihatinan bersama ya. Nah, kasus satu yang sudah disampaikan konfirmasi dari pihak Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan Dinas Kesehatan Provinsi Jakarta, memang pasien ini sudah melalui suatu prosedur tindakan-tindakan atau pemeriksaan medis kepada penelitian, dan pada darahnya pas banyak urin itu memang didapatkan kepada kesehatan darah dan menyatakan positif. Dan satu lagi adalah sisa obat yang diminum oleh pasien, memang obat yang diminum juga kita periksa sisanya itu dan memang terkonfirmasi semuanya. Nah, terlepas dari apa yang disampaikan oleh BPOA, tentu saja kita harus wise atau bijak untuk melihat bagaimana tindak lanjut yang akan datang. Yang penting bagi Kementerian Kesehatan saat ini, satu pasien yang masih dirawat itu akan kami berikan betul-betul perhatian khusus, dan insya Allah pasien ini sudah membaik dan tidak akan lebih berat. Dan selanjutnya kita justru akan mencegah jangan sampai ada lagi satupun kasus yang bisa dengan kasus yang sama. Poin terakhir Pak Syahril, kita semua
tentu punya concern yang sama, yaitu mau mencegah. Tapi apakah sudah teridentifikasi dan diidentifikasi dan sudah ditentukan bagaimana cara mencegahnya, Pak? Tentu dengan stakeholder lain, termasuk dalam hal ini ada Badan POM dan kementerian dan lembaga terkait lain. Ya, itu pertama ya. Jadi begitu ada satu kasus laporan, kita sudah menghentikan obat yang memang tadi sudah disampaikan dan kita sudah menghentikan yang saat itu sudah langsung farmasi sudah menarik, sudah rela dan itu tidak digunakan ini. Dan kami membuat surat edaran ya kepada seluruh dinas kesehatan, rumah sakit, puskesmas, dan dokter untuk sementara waktu tidak menggunakan obat itu. Dan tentu saja untuk kehati-hatian, maka kita harus menindaklanjuti dengan obat-obat yang lain. Dengan cara apa? Yaitu obat-obat yang sudah dipublish aman oleh Badan POM tentu saja harus dipertimbangkan oleh orang tua, terutama jangan selalu cepat-cepat untuk minum obat yang saat ini memang sedang ramai dibicarakan. Konsultasikan dulu dengan dokter sehingga insya Allah akan lebih aman penggunaannya gitu kan. Baik, Bu Zulis, saya ke Anda Bu Zulis. Bu Zulis, ini bagi ibu-ibu orang tua yang nonton kita dan kemudian tahu ada kasus ini tentu jadi bertanya-tanya. Ya kalau bagi awam etilen glikol di etilen glikol ya mana bisa kita tahu Bu ya, kalau mungkin bagi farmakolog mungkin bisa tahu dan mungkin Badan POM juga bisa tahu, tapi kan masyarakat hanya bisa melihat dari apa yang sudah disampaikan sama Badan POM ya Bu, bahwa ini aman, kami beli, kalau ada anak-anak yang sakit diberi. Tapi menurut dari perspektif Ibu, saya ingin Ibu bisa menjelaskan secara sederhana karena yang nonton ini adalah orang tua yang harus memahami secara awam bagaimana apa yang harus mereka lakukan saat ini. Datang ke apotek, kalau ada anak yang sakit datang ke apotek jadi mikir ini semua yang dibilang aman sama Badan POM berarti belum tentu aman dong Bu. Kita jadi khawatir mau dikasih obat apa anak-anak. Oke Mbak Christian, jadi mungkin kita harus lihat dulu kondisi sekarang. Memang tahun lalu, tahun 2022 kemarin kasusnya kan cukup besar ya, dan itu beberapa tindakan sudah dilakukan ya oleh berbagai pihak-pihak yang berwenang, termasuk kalau menurut saya Badan POM sudah melakukan juga beberapa tindakan seperti penarikan pada obat-obat yang memang disuspek mengandung EG dan DEG tinggi, kemudian juga sudah mempidanakan juga ya mengajukan mengacu mengenai beberapa industri farmasi begitu. Artinya tindakan-tindakan pencegahan itu sudah dilakukan begitu ya. Nah, ini memang sangat mengejutkan bahwa pada tahun ini muncul ada kasus satu ini yang itu juga sudah dilakukan antisipasi atau dilakukan tindakan, yaitu menginvestigasi mengenai produknya. Jadi kan investigasinya itu kan dari produk maupun juga dari pasien. Data yang kami peroleh itu memang ada indikasi bahwa menurut data yang dari Labkesda kemarin disebutkan bahwa ada DEG di dalam darah pasien, tetapi sebetulnya kalau kami hitung atau kami lihat kalkulasikan itu sangat kecil ya, artinya untuk bisa menimbulkan efek toksik sebetulnya kalau menurut pendapat saya. Dan juga dari P3OMN juga melakukan analisis terhadap sampel, dan juga tadi siang kita mendengarkan dari respons dari Badan POM itu sudah juga dilakukan investigasi dan ternyata semuanya masih memenuhi syarat. Jadi sebetulnya untuk kasus yang kali ini terus terang buat saya juga masih misteri ya, karena dari obatnya sendiri sebetulnya memang sesuai dengan yang dilaporkan atau yang dirilis Badan POM termasuk obat yang aman. Sudah dicek juga untuk kasus saat ini ya, itu juga masih memenuhi syarat begitu. Jadi kita tetap harus mempertimbangkan ada faktor lain begitu Mbak Christian. Kalau menurut pendapat saya, barangkali ada faktor-faktor yang juga perlu dipertimbangkan untuk kasus ini kali ini. Jadi Bu Zulis mau mengatakan bahwa publik tidak seharusnya buru-buru kemudian jump to the conclusion, meloncat kepada kesimpulan bahwa gara-gara atau karena vaksin ini atau satu merek ini, merek tertentu ini yang menyebabkan muncul gagal ginjal akut. Berapa lama dari kacamata bidang keilmuan Ibu, berapa lama kami harus menunggu? Berapa lama orang tua saat ini yang mungkin uangnya hanya cukup buat beli Praxion atau obat-obat sejenis, percaya saja sama Badan POM atau yang ditulis itu aman, dia beli Bu? Berapa lama kami bisa menunggu dan siapa yang punya otoritas untuk bisa kami percaya untuk mengatakan bahwa obat ini aman, obat sirup ini aman? Ya, sejauh ini kan memang sudah dilakukan dari pemeriksaan, termasuk industri farmasi juga harus melakukan pemeriksaan secara mandiri dan itu juga harus dilaporkan.
dan itu semua tindakan sudah. Jadi kalau sekarang ada dugaan fraksion ini sementara ya sudah, saya kira saya sepakat bahwa mungkin sementara ya Bu ya dahulu ya untuk paracetamol ya. Jadi untuk sementara, tetapi tetap perlu dilakukan kajian. Jadi ini kasus ini benar-benar GGAPA karena EGDEG atau bukan, ini kan juga perlu pendalaman begitu ya. Jadi tidak cukup misalnya hanya ada DEG yang itu sebetulnya belum melebihi TDI atau belum melebihi ambang batas amannya, dan juga mungkin ada pemeriksaan lain yang misalnya apakah ada kristal urin, kristal oksalat dan sebagainya, kemudian ada faktor-faktor lain, faktor dari hostnya juga atau pasiennya. Jadi saya kira ini saat ini terus terang kita belum bisa memutuskan, karena kalau yang tahun lalu mungkin memang ada, saya termasuk juga yang ikut di dalam ikut menganalisis beberapa kausalitas, dan memang terbukti ada yang memang disebabkan karena obat ya, karena memang waktu itu obatnya memang terbukti ada EG dan DEG tinggi, ada beberapa obat ya, beberapa merek obat yang seperti itu. Tapi kasus ini agak beda gitu loh. Jadi saya kira untuk kasus ini kita cukup perlu hati-hati gitu untuk menilainya sekarang. Baik, sehingga harus mempertimbangkan faktor lain. Baik. Saya harus jeda tentu saya ingin mendengarkan seperti apa tanggapan Pak Awan, karena lagi-lagi meskipun tadi Bu Zulis kemudian mengingatkan kepada kita bahwa jangan buru-buru untuk kemudian mengambil kesimpulan bahwa kausalitas atau penyebab dari gagal ginjal akut yang diidap oleh satu anak di DKI Jakarta sudah terkorelasi karena salah satu obatnya itu Praxion. Kita jangan buru-buru, tapi tentu ini menjadi atau punya arti sesuatu bagi keluarga korban gagal ginjal akut yang tengah berjuang untuk melakukan class action dan berbagai perjuangan, termasuk ketemu Bu Kurniasi ya di Komisi 9. Usai jeda di obrolan malam. Alhamdulillah berkah dari ibu kota negara baru, jadi dari seluruh penjuru Indonesia bahkan dari luar pun datang untuk menyaksikan sejarah akan dimulainya pembangunan Indonesia baru, yaitu ibu kota Nusantara. Visi Presiden Joko Widodo dan juga Wakil Presiden Ma'ruf Amin menjadikan Indonesia ini sebagai poros maritim dunia. Nah, kontribusi konkret apa yang bisa diberikan? Jangan lewatkan berita satu spesial Kamis 9 Februari hanya di BTV. Jangan lupa buat saksikan program terbaru dari BTV, Esensi. Semua informasi penting selebriti, Karena di sini kita bisa cari tahu fakta-fakta seputar selebriti yang pastinya bukan gosip. Ingat ya, setiap hari Senin sampai Jumat jam 1 siang hanya di BTV. Anda kembali bersama kami di obrolan malam. Kami masih membahas mengenai gagal ginjal akut pada anak yang lagi-lagi terjadi. Saya ke Mas Awan. Mas Awan, ini dari tim advokasi keluarga korban gagal ginjal anak. Di tengah perjuangan mencari keadilan, melakukan gugatan, datang ke berbagai pihak termasuk ke Komisi 9 untuk minta keadilan. Ini lagi-lagi terjadi. Mungkin bisa mewakili para orang tua untuk bisa cerita ini kasus terjadi lagi untuk obat yang dinyatakan aman. Yang tadi Bu Zulis ingatkan, kita harus tunggu dulu nih. Tapi kan bagi kita yang awam mana bisa kita buktikan, mana kita bisa membedakan secara. Jadi sebenarnya ketika kasus baru ini mencuat ya, tentu saja yang menghubungi kami itu adalah para ibu korban ya, yang itu langsung tertuju pada korbannya. Bagaimana keadaan saat ini dan bagaimana detik-detik itu menuju ke arah yang buruk gitu sampai meninggal. Jadi itu yang dipikirkan para ibu. Jadi mereka langsung merasa ada trauma ya, ada koneksi dengan korban yang sekarang ada dirawat, langsung begitu. Dan sebenarnya apa ya, kita harus flashback lagi, penting untuk flashback lagi 2022 itu kan, bahwa kita tahu kemarin dinyatakan bahwa sebenarnya kasus ini sudah mulai Januari gitu kan. Artinya ada rentang sampai September, Oktober ada antidot kalau nggak salah waktu itu ya. Artinya ini ada jangka waktu yang cukup sebenarnya untuk sebuah lembaga di mana itu mewakili negara yang punya konektivitas internasional pastinya ya, untuk mengenali ini gitu loh. Ini kan bukan hal yang
semua pasti tahu masalah EG dan DEG ini adalah zat berbahaya yang selalu dijadikan counterfeit atau barang palsu bagi bahan obat, yaitu propylenglycol dan gliserin gitu kan. Ini kan sesuatu yang sudah umum gitu kan. Kenapa kemudian pada tahun 2022 itu sangat lambat mengenalinya gitu kan. Atau mungkin karena harus ada scientific evidence gitu dan lain sebagainya seperti itu. Tapi kalau menurut saya memang sangat lambat sampai terjadi korban yang sampai mencapai 200 orang bahkan lebih sekarang ini ya. Dan satu hal yang menjadi pada waktu itu korban ini diinformasikan itu bingung gitu kan. Artinya gini, ada fasilitas kesehatan yang menyatakan bahwa ini penyakit baru gitu kan, yang belum bisa terdeteksi apa, gitu kan. Tiba-tiba kemudian muncul antidot. Antidot artinya kan kalau muncul antidot ini bukan hal baru. Antidot ini pasti mulai proses yang panjang, gitu kan. Nah inilah kemampuan sebuah lembaga pemerintah untuk mengenali ini yang sangat lambat. Anda bisa menyebut secara lebih jelas lembaganya? Ya BPOM dan Kemenkes ya. Di BPOM itu standar untuk untuk mengenali racun ethylene glycol dan diethylene glycol nggak ada disampaikan pada waktu itu. Kenapa nggak ada? Orang di Panama aja tadi Bu Zulis menyatakan 2007 sudah intensif kok penanganannya, bahkan sampai 2007 karena kasus Panama pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan standar pengujian ethylene glycol dan diethylene glycol. Kenapa panjang sekali ini nggak ada gitu kan? Terus kemudian ada lempar tanggung jawab, yang satunya bilang bahwa bukan ranah kami gitu kan. Padahal ethylene glycol dan diethylene glycol itu dilarang digunakan untuk semua bahan yang dikonsumsi oleh manusia. Nah itu mungkin yang masuk tadi di yang saya sampaikan, karena lagi-lagi saya harus sampaikan pada pemirsa bahwa kami sudah berusaha untuk mengundang Badan POM tapi tidak atau belum berkenan berhadir. Tapi dalam banyak kesempatan Kepala Badan POM kan menyatakan tidak di lembaga kami punya wewenang untuk melarang ethylene glycol dan DET untuk masuk ke dalam negeri. Itu ranahnya ke kementerian lain. Kita juga coba mencari ini ranahnya Kementerian Perdagangan atau ranahnya Bea Cukai atau ranahnya lembaga mana? Sebenarnya kalau kita lihat ya, di BPOM itu ada Direktorat Pengamanan Bahan Berbahaya. Bahan berbahaya. Sedangkan EGDE adalah bahan berbahaya. Dari mana dasar bahan berbahaya? Adalah peraturan Menteri Perindustrian nomor 23 tahun 2013. Di situ ada globalized harmonized system, di mana setiap sediaan racun EG dan DEG harus ada lembar data keselamatan. Lembar data keselamatan itu mengidentifikasi EG dan DEG ini racun kenapa, bisa menyerang apa, ginjal dan sudah jelas. Jadi tinggal tengok aja ke situ kan sudah jelas bahwa itu bahan berbahaya. Kok ini? Jadi itu. Jadi maksud saya gini, karena sudah jelas ada alas hukumnya, bahwa sudah jelas secara saintifik bahwa dua ET dan ethylene glycol dan diethylene glycol ini berbahaya cuma ketika menimbulkan cemaran dalam obat sirup itu. Kenapa kemudian kalau bagi Ahok, kenapa nggak dilarang aja sekalian nggak masuk Indonesia sama sekali? Ya, EG dan DEG ini kan kalau kita telusuri ya, itu digunakan untuk berbagai kebutuhan industri sebenarnya, antifreeze dan sebagainya lah kalau dibaca di situ. Dan yang kami pahami, ketika orang menggunakan EG dan DEG adalah untuk misalkan mesin, pesawat dan lain sebagainya, bukan untuk obat. Yang namanya cemaran itu adalah ketika kita semprot ke mesin masuk ke obat, itu namanya cemaran, bukan digunakan langsung, itu kan beda. Berarti menurut Anda kurang tepat diksi menyebut itu cemaran, jangan-jangan itu secara sengaja digunakan untuk mengganti atau menjadi bagian dari obat itu? CV Samudra kan begitu, dinyatakan bahwa mereka memang betul-betul menggunakan EG dan DEG secara langsung sebagai pengganti propylenglycol atau gliserin ya. Memang betul-betul counterfeit gitu. Itu sudah lama orang tahu gitu. Nah, Bu Zulis, Anda mungkin bisa memberikan pencerahan kepada kami. Ini tadi Mas Awan bilang ini bukan cemaran tapi diduga ini digunakan. Kalau untuk kasus yang kita kembali lagi ke kasus 2022. Ini diduga digunakan memang sebagai bahan baku secara sadar oleh perusahaan-perusahaan yang saat ini tengah berproses, bahkan digugat oleh Mas Awan dan kawan-kawan.
ini digunakan sebagai bagian dari bahan baku untuk membuat obat. Itukah yang mungkin bagian dari sudah ditemukan dari kajian-kajian atau penelitian Anda, Bu Zulis? Iya, jadi untuk tahun yang lalu itu memang ada propilen glikol yang ternyata tercemar atau bahkan tadi ya ada yang menggantikan atau mengoplos dengan EG atau DEG. Dan itu memang sudah diketahui, misal ada satu distributor ya dari Samudra itu yang sekarang juga buron, itu yang ternyata misconduct ya, artinya dia melakukan tindakan ini. Sementara sebetulnya kalau saya lihat dan juga saya juga berkomunikasi dengan beberapa industri farmasi itu mereka sebenarnya tidak dengan sengaja untuk kemudian membeli propilen glikol yang tercemar, tentu saja mereka tidak ada kesengajaan ya. Jadi mereka itu membeli pada satu distributor yang kebetulan itu mungkin tadi ya ada yang melakukan tindakan yang tidak benar tersebut tadi gitu ya. Jadi propilen glikol itu tercemar atau mungkin bahkan ada yang cukup tercampur begitu ya, teroplos dengan EG dan DEG pada waktu itu. Dan itu sudah diketemukan kan sekarang. Makanya industri-industri farmasi yang kemudian mendapatkan dari sumber tersebut itu kan sudah semua obat-obatannya juga sudah ditarik dari peredaran, sudah dimusnahkan. Beberapa industri walaupun kesalahan mungkin bervariasi ya, artinya kelalaian, lebih pada kelalaian itu kemudian mereka juga sudah dibawa ke pengadilan barangkali ya, sudah artinya sudah diproses begitu secara hukum. Jadi sebetulnya kalau mencegahnya itu sudah gitu ya. Dan memang betul bahwa etilen glikol dan dilen glikol itu adalah memang bukan bahan untuk farmasi. Jadi memang digunakan untuk industri lain. Makanya kalau tidak diatur oleh Badan POM memang ya betul ya, karena memang itu bukan bahan obat atau bahan untuk obat. Nah, tadi kalau disebutkan oleh Mas Awan, tadi ada direktorat apa sebenarnya di Badan POM? Ada direktorat titik-titik bahan berbahaya ya. Artinya itu pasti dia akan memonitor terus pergerakan bahan berbahaya. Jadi ada direktorat di BPOM itu yang khusus memonitor bahan berbahaya. Entah nama nomenklaturnya apa. Tapi di situ sebenarnya harusnya ya lembaga ini mampu mengenali bahwa EG dan DEG itu biasa digunakan sebagai counterfeit bagi bahan obat, itu propilen glikol dan gliserin. Harusnya bisa mengenali, harusnya. Orang ini sudah puluhan tahun kok, kan? Artinya seharusnya ini bisa dimitigasi. Harusnya dari awal bisa. Orang ini lembaga terkoneksi dengan internasional kok ya. Apalagi tadi disampaikan bahwa semua proses pengujian lab adalah standar internasional, kan sudah itu, sudah jelas kan. Harusnya dari awal itu sudah terdeteksi. Jangan sampai kemudian nggak perlu terjadi korban yang 200 orang itu harusnya gitu. Oke, ada namanya direktorat yang sudah coba untuk buka di laman website Badan POM, Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya. Ya. Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya. Jadi Bu Kurniasih kalau faktanya seperti ini itu di dalam banyak kesempatan bertemu dengan Badan POM di Komisi 9 yang dijawab oleh Badan POM apa ya Bu? Cukup masuk akal kalau untuk Komisi 9, bagi anggota Komisi 9 kemudian tadi dikatakan oleh Mas Awan ini seharusnya sudah tahu dengan standar yang sama di seluruh dunia, kenapa kemudian seolah mengulang kesalahan yang sama yang sebenarnya sudah berdasar atas hasil kajian yang lampau. Ya Mbak Pris, jadi seperti tadi saya sampaikan ya, walaupun nggak punya wewenang melarang, tapi kan izin edar ini ada di BPOM. Seharusnya ketika memberikan izin edar kan pasti semua kandungan dalam obat itu kan dilihat, dicek semuanya, dicoba, disimulasikan. Seperti misalnya vaksin, diuji klinis dulu, kan seperti itu. Nah ini yang menjadi catatan. Kami pasti akan melakukan evaluasi lagi terhadap BPOM agar BPOM melaksanakan apa yang sudah menjadi keputusan bersama dari rapat pada bulan November yang lalu, yaitu melakukan mitigasi untuk tidak terjadi lagi. Kejadian yang tidak diinginkan ini tidak terjadi lagi. Buktinya hari ini terjadi lagi. Ini yang akan menjadi bahan evaluasi buat kami di Komisi 9. Apapun alasannya dan bagaimanapun situasinya, lepas dari bisa atau tidak bisa melarang masuknya EG atau DEG itu kan wewenang izin edar ada di sana Mbak Pris. Itu yang menjadi tugas utamanya BPOM kan memberikan izin edar, melakukan pengawasan, memberikan tindakan tegas terhadap farmasi yang memang melakukan ya kecurangan ataupun kenakalan seperti yang kemarin yang sudah dilaporkan dan di follow up oleh Barreskrim dan juga
tentu saja ditindak secara hukum. Nah, ini bagaimana kok terjadi lagi? Ini yang akan kita bahas. Insya Allah pekan depan kami akan dapat dengar pendapat dengan BPOM dan tentu saja data-data ini akan menjadi satu hal yang perlu dipertanggungjawabkan oleh pemerintah ya pada masing-masing sisinya. Kalau Kemenkes tadi bertanggung jawab terhadap kesembuhan pasien ya, kemudian juga memberikan santunan kepada pasien yang meninggal, dan juga pasien yang dibawa pulang itu yang kemarin-kemarin juga ternyata banyak yang masih dalam perawatan jalan ya Mbak Putri. Jadi kita baru tahu dari teman-temannya Mas Awan nih gitu. Jadi ini juga menyedihkan, masih belum tuntas karena memang harus rawat jalan. Nah ini tetap harus menjadi tanggung jawab, dan itu tadi sudah dijelaskan oleh Pak Syahril, sudah di cover lah ya oleh pemerintah. Tapi kalau menimbulkan cacat permanen ini kan menyedihkan tuh. Mana ada sih orang tua yang rela. Dampak jangka panjang ya Bu Kurniasi ya. Iya, ini benar-benar nggak bisa dibiarkan. Kalau tadi memang perlu ada kajian. Nah tahun lalu kan seperti disampaikan oleh Pak Afan, kita juga sampaikan kepada BPOM pada rapat bulan November yang lalu. Kalau memang temuan pertama itu bulan Januari, ini kan terulang lagi. Ada satu kasus temuan baru ya yang dicurigai, perlu mungkin ada alasan yang lain, ada penyebab yang lain, tapi jangan kelamaan nanti bulan November meledak lagi gitu ya. Nah untuk bilang mindalik itu kita berharap, artinya kita harus belajar. Kemarin sudah terjadi, sejak Januari sudah muncul ya, saya sepakat dengan Mas Awan bahwa ini terlalu lama untuk sebuah uji klinis. Kalau kelamaan banget, nah sudah banyak korban yang jatuh sampai meninggal dan menimbulkan cacat permanen kan. Nah, untuk bilang mereka anak-anak bangsa, anak-anak kita semua itu yang harus dilindungi. Mereka punya hak untuk dilindungi. Itu yang menjadi concern kita bersama. Kenapa kami obrol malam ini juga membahas mengenai itu. Jangan, iya ada proses ya. Kami pahami bahwa ada proses yang perlu kajian secara ilmiah, perlu waktu, tapi tentu setiap detik kita berharap tidak ada satu anak Indonesia pun yang kemudian harus menderita gagal ginjal atau gangguan ginjal, apalagi akut, dan punya dampak panjang yang tadi ya masih dalam proses perawatan yang sebenarnya masih perlu untuk Satu lagi Mbak Bre, saya memberikan apresiasi di tahun yang lalu ya, Pak Menteri, Pak Menkes itu berani mengeluarkan surat edaran duluan itu ya, untuk seharusnya lebih dulu Badan POM ya Bu ya. Ya harusnya dong, kan yang punya wewenang di sana, yang punya tugas kan di sana. Ya, dan mudah-mudahan ini tidak terulang lagi lah. Nanti pekan depan kita dengarkan penjelasan dari itu. Baik, usai jeda saya ingin mendapatkan penjelasan juga dari Pak Syahril. Tadi Bu Kurniasi cerita anak-anak yang bulan Oktober November lalu yang menderita gagal ginjal akut atau terdampak jangka panjang ya, harusnya dapat santunan dan lain-lain. Kita mau update soal itu. Kira-kira sudah sampai di mana kira-kira Pak Syahril? Tapi kita harus jeda, usai jeda kami akan kembali. Makanya nggak mau kasih apa? Selebriti, Karena di sini kita bisa cari tahu fakta-fakta seputar selebriti yang pastinya bukan gosip. Ingat ya, setiap hari Senin sampai Jumat jam 1 siang hanya di BTV. Gairahnya untuk menyebar kebaikan selalu membantu, memberikan kehangatan dan semangat sebagai ulama yang bermanfaat. Saksikan Jalan Dakwah Sabtu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di BTV. Saksikan film pendek Indonesia Sabtu dan Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat hanya di BTV. Tingkah anak kos emang ada aja, pintar selap-selip dan juga kreatif. Saksikan kehidupan anak kos di ibu kota bersama Indekos setiap Sabtu jam 9 malam hanya di BTV. Anda kembali bersama kami. Saya ke Pak Syahril. Pak Syahril, jadi bagaimana penanganan terhadap para korban, termasuk juga santunan bagi para keluarga korban gagal ginjal akut di Oktober hingga November lalu? Anda bisa cerita kepada kami? Pak Syahril?
Nah, Pak Syahril mungkin bisa dibantu untuk unmute device Pak Syahril? Ya. Ya, silakan Pak. Ya. Jadi Kementerian Kesehatan dengan pengalaman yang tahun lalu, jadi dengan satu laporan kasus ini langsung melanjut investigasi, kemudian juga menghentikan peredaran. Bu Koordinasi, kita sudah menghentikan tanggal 6 kemarin Bu ya. Jadi obat itu kita minta dihentikan sementara karena untuk kehati-hatian kita tanpa harus dari berbagai pihak. Gitu. Jadi mudah-mudahan gerak cepat ini, saya setuju dengan Mbak Soleha tadi bahwasanya kita harus mencoba untuk apakah ada kemungkinan yang lain. Itu saya kira itu memang saintifik itu harus begitu. Nah, kami ingin melaporkan satu kasus yang kemarin meninggal, itu sudah memang dari dokter penanggung jawabnya, itu sudah menyingkirkan semua penyebab yang lain, sehingga itu disampaikan bahwasanya pasien itu sudah masuk konfirmasi. Dan mungkin juga buat pembelajaran kita, Ibu, Mas Awan, dan juga Bu Koordinasi, bahwasanya ini memang harus bersama-sama. Jadi harapannya kalau ada anak yang sedang menderita bukan hanya gagal ginjal akut ini ya, untuk cepat-cepat memberikan suatu pertolongan pertama dan juga harus melakukan sistem rujukan yang baik. Karena kemarin kasus saya ini memang muter-muter dulu Pak ya, ada ke rumah sakit ini dan akhirnya ke RSCM yang sudah masuk stadium 3. Dan tentu saja stadium 3 ini walaupun sudah masuk obat kometisol tidak tertolong lagi. Jadi ada suatu jeda di mana pasien ini tidak mendapatkan pertolongan dengan cuci darah, hemodialisa maupun obat kometisol. Nah, untuk pasien yang dari 326 ya, itu kan 116-nya kan dipulangkan. Dan saat ini dari 116 ini sebagian besar hampir 100 lebih itu sudah kan betul-betul sembuh, oke gitu ya. Nah, yang lain memang ada berobat jalan untuk memastikan pasien-pasien ini memang betul-betul sempurna sembuhnya. Dan itu Bu Koordinasi kami laporkan semuanya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk pembiayaannya. Jadi mudah-mudahan inilah bentuk kehadiran kita akan merawat betul-betul pasien ini sampai sembuh, dan kalau ada efek jangka panjang pun akan menjadi perhatian kita untuk dilakukan seminimal mungkin untuk risiko terjadi di kemudian hari gitu Pak. Nah, jadi gitu Mbak Rika, jadi 115 pasien ini sudah sebagian besar alhamdulillah sembuh ya. Dan yang memang agak itu kan ada 3 stadium ya, stadium 1, 2, 3. Jadi kalau stadium ini berpengaruh terhadap kesembuhan dan efek jangka panjangnya. Semakin dia stadiumnya tinggi akan sulit dan lama. Tapi kalau dia yang stadium 1, mungkin 2, itu insya Allah akan sembuh sempurna. Oke. Mas Awan mungkin bisa cerita saat ini sebenarnya karena bersama dengan keluarga korban yang gagal ginjal anak, saat ini apa yang mereka hadapi? Faktanya apa yang telah dan tengah mereka hadapi saat ini? Yang pertama tentu pada proses perawatan itu perlu diceritakan bahwa pada saat itu Kementerian Kesehatan menyampaikan bahwa semua di cover BPJS. Ini penting untuk disampaikan. Hampir semua anak karena kondisinya yang memang parah ya kan, itu harus dibolong di sini tracheostomi namanya ya, itu untuk kebutuhan sehari-hari saja. Misalkan untuk strap ya, itu tidak ada stoknya di RCM, harus cari di luar ya. Setiap hari beli sendiri karena kebutuhan cepat. Itu nggak di cover. Terus kemudian karena perdarahan yang hebat dalam beberapa bulan gitu kan harus keluar dari lubang dubur darah itu setiap saat itu kan. Itu untuk apa itu? Penampung itu ya? Iya, penampung itu mereka harus cari sendiri setiap hari. Ya kan? Itu yang terjadi gitu. Itu satu hal. Yang lain adalah semua pasien yang korban yang kami wakili itu mendapat obat ini di fasilitas kesehatan. Ada resep BPJS dan lain sebagainya. Jadi mereka tidak mau tahu dong ini obat dari mana, keabsahan gimana, keamanan gimana, tapi nyatanya mereka merasakan itu. Dan hampir semuanya sebagian besar menengah ke bawah. Bayangkan ada ibu dan keluarga ngontrak di Bekasi Cikarang ya kan, karena kerjanya di situ, kemudian anaknya harus dirawat di RSCM,
pindah kontrak ke dekat RSPM ya. Kemudian setiap hari bapaknya harus pulang pergi jadi satpam di Cikarang, dan itu pun mereka harus menanggung hal-hal yang mereka kayak itu tadi gitu loh, yang nggak di sendiri. Nah, itu satu. Misalkan ada yang lain lagi harus melakukan itu, kemudian anaknya yang kedua harus dititik, ya kan? Karena harus intensif menjaga anak itu sampai tidak sekolah. Itu salah satu hal lagi. Yang lain lagi adalah gini. Ada namanya Bu Resti, ada yang fotonya di sini. Itu tracheostomi, ya kan? Disuruh pulang, ya kan? Itu ada mesin yang harus dia beli sendiri. Dia beli sendiri padahal dia hidupnya ya itulah ya, kondisinya begitu memprihatinkan, harus beli sendiri. Dan saya nggak habis pikir begini, tracheostomi itu harus ada dibersihkan, saya nggak tahu ya, dimasukkan untuk dibersihkan. Itu orang tua dilatih. Yang harusnya itu adalah pekerjaan tenaga medis profesional. Itu harus dilatih untuk, dan itu kan ada risiko. Artinya apa? Dan juga begini, ada yang dirawat di ruang perawatan itu yang sampai sekarang sudah 5 bulan di sana, anak masih tidak bisa menggerakkan anggota tubuh, hanya bisa melihat kanan kiri, tidak bisa mengenali apa-apa. Itu juga orang tua khawatir kalau kemudian saya pulang, anak saya belum sembuh. Siapa menangani dan bagaimana menangani? Ini bukan cuma gagal ginjal akut ini kan hanya satu hal yang diserang duluan, kemudian yang lain kena. Artinya tanggung jawab pemerintah harusnya ini sampai seumur hidup. Apapun itu, jangan kemudian dititipkan BPJS lah, dititipkan. Harus ada satu kebijakan instan khusus untuk ini, bagi anak-anak yang nggak berdosa ini gitu. Pak Syahril, faktanya ini ada cerita berbeda dari Pak Awan, Pak Syahril. Ya, pertama terima kasih atas informasinya yang memang sebagian baru kami terima ini ya, dan tentu saja kami akan telusur masalah ini. Hanya saja kami ingin menyampaikan bahwa Pak Presiden sudah menyatakan semua pembiayaan ditanggung oleh negara, yang itu ya Bu Biasi ya, kita tanggung. Nah tentu saja semua perawatan, obat-obat dan alat-alat itu sebenarnya masuk dalam satu sistem. Faktanya kalau begini ada Pak Syahril, faktanya ada yang ternyata menurut Mas Awan tidak ditanggung oleh negara. Apakah Kementerian Kesehatan kan seharusnya melakukan pengecekan apakah memang di tataran implementasi benar-benar dilakukan apa yang diperintahkan oleh Presiden, Pak Syahril? Ya, makanya ini kami akan cek dulu. Artinya kadang-kadang memang dalam keadaan situ atau emergency ada setiap hari berbulan-bulan kita akan cek. Ya, kita akan cek. Mudah-mudahan akan ada solusinya masalah ini. Coba saya tadi menarik ya, bagus betul dari Pak Awan bahwasanya dampak dari ini kan bukan hanya kesehatan kan, dampak keluarga, anak, kemudian tetangga itu. Nah tentu saja ini semuanya menjadi tanggung jawab semua yang terkait, bukan hanya Kementerian Kesehatan ya, untuk melakukan. Itu setelah mendengar dari apa yang dikatakan oleh Mas Awan. Mas Awan sih tadi bisik-bisik ke saya, Pak Syahril, ini setiap hari kok udah disampaikan dan seharusnya diketahui sama stakeholder termasuk Kementerian Kesehatan. Dari hari ini sudah mendengar, apakah nanti akan ada target kami, mungkin keluarga korban yang menanti ada perbaikan terhadap berbagai hal yang belum sesuai dengan perintah Presiden, termasuk dengan memberikan pelayanan bantuan atau advokasi terbaik yang bisa diberikan oleh negara kepada para keluarga korban. Akankah itu dilakukan dalam waktu dekat, Pak Syahril? Ya, kami akan menerima masukan ini dan tentu saja Mas Awan, segala saja data yang ada datanya yang tersusun baik itu menjadi bagian dari kami, insya Allah akan tidak lanjuti dan kami akan bahas di Kementerian Kesehatan untuk porsi Kementerian Kesehatan. Sedangkan mungkin porsi di bidang sosial dan tadi disampaikan itu saja akan diselesaikan oleh lintas sektoral atau kementerian yang memang bertanggung jawab di bidang layanan atau santunan sosial. Oke. Ini kalau mendengar cerita dari Mas Awan, kami jadi lebih
percaya dengan apa yang kami tuliskan di layar. Lagi-lagi gagal ginjal akut bikin takut karena ternyata dampaknya bukan hanya persoalan ginjal orang sakit atau anak sakit ginjal ANSI, tapi kemudian juga punya dampak lain yang juga membutuhkan pertolongan dan advokasi dari banyak pihak. Kita obrolkan usai jeda, saat jeda kami akan kembali untuk Anda. Anda kembali bersama kami di Obrolan Malam. Bu Zulis, jadi dari Anda kira-kira adakah hal yang bisa kami orang awam lakukan, perlu ketahui apapun itu, termasuk dugaan kandungan atau cemaran dari etilen glikol dan dietilen glikol? Ya, sebetulnya memang seperti yang disampaikan kepada masyarakat bahwa menggunakan obat itu tadi ya harus mendapatkan dari sumber yang terpercaya. Atau ini aman, tapi masih ada kasus, maka sebenarnya pertanyaannya adalah bukan kemudian tidak mempercayai lagi ya, karena yang disampaikan itu juga sudah melalui suatu penelitian ataupun sudah dideteksi dengan pemeriksaan dengan tepat begitu ya, sehingga memang harus juga tadi ya saya bilang mungkin perlu ada pengkajian faktor-faktor lain, jadi secara inkomprehensif begitu, tetapi tetap ada perlu kehati-hatian ketika ada gejala-gejala yang tadi yang muncul, jangan sampai terlambat begitu. Jadi mungkin ini yang perlu diedukasikan. Yang penting juga jaga kesehatan Mbak Christian, karena awalnya itu biasanya karena sakit ya, karena misalnya demam dan sebagainya, sehingga kalau memang dari awal bisa lebih terjaga supaya tidak sakit, mungkin masyarakat kan nggak punya keahlian sendiri, memang kita harus rely on pejabat badan-badan yang berwenang gitu ya. Ya mau nggak mau kita tetap harus mengikuti apa yang menjadi arahan dari badan berwenang seperti Kemenkes ataupun Badan POM seperti itu. Dan tentunya berharap bahwa badan berwenang itu bisa mengambil tanggung jawab dan dia tahu apa tanggung jawabnya, sehingga kemudian ada perbaikan yang bisa dilakukan sesegera mungkin untuk jangan sampai terulang lagi kasus serupa. Saya ke Mas Awan mewakili para keluarga korban. Anda bertemu dengan mereka yang sudah terdampak, yang sudah mengalami bagaimana penderitaan, bagaimana kehilangan, apa yang harus mereka hadapi hingga detik ini. Mungkin Anda punya insight yang mungkin bisa disampaikan kepada kami semua. Dari mana, dari titik mana, oleh lembaga mana yang harus segera berbenah agar jangan sampai besok nih kita terima lagi berita ada anak yang gagal ginjal atau mengalami gangguan ginjal akut. Ya, yang pasti bahwa pada saat September Oktober itu disampaikan bahwa tidak ada standar dan tidak ada protokol. Harusnya hari ini sudah ada standar dan sudah ada protokol. Nah, saya sebenarnya ada pertanyaan sama Pak Saril. Apakah protokol penanganan racun EG dan DEG di fasilitas kesehatan seluruh Indonesia itu sudah ada sekarang? Sudah ada, Pak? Apakah sudah ada dan seragam? Jadi misalkan kalau ada sesuatu, nggak perlu ke Adiaksa bilang ke RS Polri harus membujuk-bujuk dulu. Kamu ke RSCM, ayo kita lihat apa gitu kan. Harusnya kalau protokol jelas, misalnya makanya KLB ini jadi penting. Kenapa sih KLB ini dihindari gitu? Kalau KLB ini ada, maka penanganan itu jadi jelas, semua data dari jelas, kemudian jangka panjang terhadap korban, terhadap mitigasi kalau ada ini lagi itu jadi jelas. Masalahnya kenapa KLB dihindari? Pak Syahril bisa menjawab? Ya, terima kasih Pak Awan. Jadi apa yang disampaikan Pak Awan itu sudah ada. Kita melakukan suatu namanya standar operasional prosedur yang disusun bersama dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia. Bahkan kita pertama menghimbau dulu ya kepada masyarakat, kalau hanya demam, pilek yang ringan, tidak perlu buru-buru minum obat. Itu IDAI sudah mengatakan begitu. Cukup dengan kompres air hangat dan minum suplemen yang cukup. Nah kemudian kalau dia masih dalam stadium awal, seluruh fasilitas pelayanan kesehatan bisa menangani. Ya. Kemudian dalam 2 kali 24 jam, maka dia harus dirujuk ke rumah sakit. Nah kemudian kalau sudah air namanya dalam 1 kali 12 jam tidak keluar air kencingnya, maka dipertimbangkan untuk penanganan lebih lanjut. Salah satunya adalah dengan hemodialisa.
dan juga akan memberikan obat Omeprazole yang saat ini sudah tersedia cukup di Indonesia ya. Ya. Pak Syahril, satu poin lagi yang mungkin perlu Anda jawab, kenapa dipertanyakan tadi ya, kenapa menghindari KLB Pak, status KLB ya Pak Syahril, itu ditanya kalau Mas Awan tadi. Ya, kita sudah bahas panjang dengan Bu Purniyati. Jadi KLB itu dalam definisi di undang-undang kita itu berkaitan dengan penyakit menular. Tetapi Mbak Kristia dan Pak Awan, status KLB itu saat ini sudah kita lakukan responsifnya, ya, kewaspadaan dan cepat tanggapnya. Setara dengan KLB gitu maksud Anda ya? Oke. Bahkan lebih menurut kami ya, termasuk pembiayaan ya, sudah kita lakukan. Baik, terima kasih Pak Syahril, terima kasih Mas Awan, terima kasih. Mengambil peran, termasuk tadi yang disampaikan terakhir oleh Pak Syahril, mengambil peran, termasuk orang tua punya peran untuk bisa mencegah jangan sampai anaknya menjadi korban cemaran dari etilen glikol dan dietilen glikol. Ada obat, tapi jangan buru-buru untuk diberi obat. Minimal itu dulu yang bisa kita lakukan bersama. Terima kasih buat Anda semua yang sudah hadir di obrolan malam. Anda juga terima kasih buat mereka atau Anda yang sudah nonton kami. Saya Christian Grich, kita jumpa lagi besok.